Salam, perkenalkan nama saya Christiana Misa, NIM 101 2021 0020. Prodi Pak kelas C. Di sini saya menjelaskan mengenai materi sejarah gereja umum. Yang pertama, gerakan perintis reformasi. Pada waktu itu abad pertengahan, jika dibandingkan dengan Luther, gerakan perintis reformasi pada waktu itu mereka belum menginvasikan sesungguh-sungguhnya kebenaran Injil. Injil seperti orang pembaru gereja. Mereka selalu meneliti jalan reformasi tersebut. Sebab bagi mereka Alkitab adalah salah satu ajaran atau salah satu firman Tuhan yang harus mereka anut. Kalau berdasarkan Alkitab, mereka bisa berani melancarkan segala kriteria mereka mengenai kesalahan dalam gereja. Yang ke-1 atau bagian pertama adalah walif. Walif ini dia adalah seorang pembesar di Inggris atau orang yang terkenal di kota Inggris. Dia adalah seorang guru besar dan beliaulah yang menjadi penganjur dalam juru bicara pahlawan nasional. Nah, pada waktu itu pemerintah Paus dialah mendengarkan firman Tuhan dan akhirnya dia taat kepada Alkitab atau dia taat kepada firman Tuhan yang sudah diberikan atau yang sudah Tuhan terapkan bagi kehidupan kita sebagai manusia. Nah, akhirnya mendorong Wycliffe ini dan beliau akan menyerang jemaat Roma dari segala jurusan. Yang bagian keduanya itu adalah Hus dan orang Husat. Nah, pekerjaannya pada waktu itu seluruh daerah itu mereka memberontak. Mereka telah melawan oleh cita-cita kebangsaan. Nah, orang-orang cemok ini yang tidak lagi atau yang tidak pantas untuk disukai atau dikuasai oleh orang Jerman yang kaya itu. Oleh karena itu, gereja Roma mereka telah menyelesaikan atau mereka telah berhura-hara ini dengan cepat agar pada waktu itu orang-orang atau mereka ingin supaya apa yang mereka lakukan atau apa yang mereka sering harus dipertahankan itu harus berjalan dengan baik, sehingga mereka bisa puas dengan keadaan yang mereka lakukan pada masa itu, agar segala sesuatu yang mereka pikirkan itu bisa terlaksanakan atau bisa berjalan dengan baik, sehingga mereka bisa puas dengan keadaan tersebut. Yang bagian ketiga itu adalah Savonarola. Nah, beliau adalah orang yang berpengaruhi dan dia menjadi dia sebagai dia berperan seperti Yohanes Pembaptis pada waktu itu. Beliau itu dia menghadirkan atau dia mengumpulkan banyak manusia atau banyak orang pada sesamanya itu. Yang keempat itu kekuatan perintis pada zaman itu. Nah, dalam kekuatan perintis pada zaman itu, sikap mereka itu keras terhadap gereja yang mereka lawan. Sikap mereka itu keras terhadap gereja yang mereka lawan. Nah, atau taat kepada yang teristimewa dalam sikap mereka untuk mengajar. Yang asiknya yaitu pada Alkitab. Karena Alkitab itu bisa
memberikan keselamatan dan menjadi sumber bagi kehidupan mereka pada waktu itu. Jika mereka percaya kepada firman Tuhan, karena firman Tuhan itu mereka dianggap sebagai dasar kekuatan iman Kristen atau sebagai sumber kehidupan bagi kehidupan mereka pada waktu itu. Yang berikutnya adalah gerakan perintis pada zaman reformasi Luther. Nah, jika kita berbicara mengenai gerakan perintis pada zaman reformasi Luther pada waktu itu, keadaan masyarakat yang pertama. Yang pertama itu adalah keadaan masyarakat pada waktu itu. Nah, keadaan masyarakat pada waktu itu adalah Roh Tuhan itu selalu memimpin umat Kristen atau memimpin gereja Kristen di bumi. Nah, hal itu adalah memimpin mereka dalam jalan kebenaran atau memimpin mereka di jalan yang terbaik. Karena berdasarkan jemaat Tuhan itu pada jalan kebenaran. Karena mereka dianggap sebagai Injil Tuhan itu yang selalu berlaku di mata jemaat dan di mata manusia. Nah, karena firman Tuhan itu sudah jelas bagi kehidupan manusia dan harus manusia itu perlu dipertahankan atau harus manusia itu perlu diterapkan dalam kehidupannya setiap di hari lepas hari. Yang kelima itu yang bagian kedua itu adalah riwayat hidup Martin Luther sampai tahun 1517. Nah, 1517. Martin Luther lahir pada tanggal 10 November 1483. Nah, Luther ini adalah seorang yang semangat, orang yang hebat, atau biasa dianggap itu Luther itu dia sebagai orang yang terbesar. Nah, dia itu rajin dan akhirnya Luther itu kemudian hari dia naik pangkat dan dia berani maju di depan masyarakat umum. Dan lama kemudian Luther itu dia dipilih menjadi salah satu anggota dewan. Nah, pada waktu itu Luther perlu harus menuntut ilmu filsafat berapa lamanya tahun dan juga perlu menuntut ilmu teologi. Nah, karena Alkitab itu adalah pertama kalinya Luther mendengar mengenai firman Tuhan yang sejati pada waktu itu. Yang berikut itu adalah perkembangan pertikaian Luther. Nah, yang berikut itu adalah perkembangan pertikaian Luther. Nah, jika harus dibicarakan, kalau pada waktu itu harus dibicarakan oleh Luther kepada jemaat-jemaat atau kepada masyarakat yang ada di kota Jerman itu. Nah, karena hal itu yang penting dan yang harus diselidiki dan harus kita pahami pada waktu itu. Karena ia menjadi jalan yang terbaik dan waktu yang terbaik untuk memperoleh kehidupan atau memperoleh keselamatan. Nah, walaupun di mata manusia Luther tidak berharga, tetapi dia berusaha untuk merenungkan firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Maka dia berhasil bahwa walaupun di mata Tuhannya itu beliau tidak berharga di mata manusia, tetapi di mata Tuhan beliau selalu berharga di mata Tuhan. Oleh karena itu
bagi kita, kita itu bagi kita, kehidupan kita juga. Setiap manusia itu harus memperlakukan, atau setiap manusia itu harus berusaha mencari jalan yang terbaik agar kita juga bisa berharga di mata Tuhan. Yang kelima itu adalah pembaruan gereja yang berkembang. Nah, jadi gereja yang berkembang pada waktu itu, di waktu itu Luther mendapatkan pengikut atau pengikut yang dipengaruhi. Nah, di seluruh kota Jerman, bahkan dia dihormati segala golongan dan lapisan masyarakat yang ada di kota Jerman itu. Nah, lapisan masyarakat yang ada di kota Jerman itu sebagai pahlawan bangsa, karena pada waktu itu banyak peranan yang dihubungkan Luther dengan mereka, karena pada waktu itu Luther mendapatkan kawan seperjuangan mereka, atau kawan seperjuangan sesama-sama dengan Luther itu. Beliau itu dia menjadi seorang ahli filsafat dan teologi, dan kemudian hari dia patut membantu Luther. Dia patut membantu Luther dalam setiap perjuangan apa saja yang Luther lakukan, atau apa saja yang Luther mengajarkan itu. Beliau itu selalu membantu Luther dalam setiap perjuangannya itu, setiap perjuangan Luther. Yang berikut itu adalah keenam, pahlawan dari pihak Paus dan Kaisar. Nah, jika kalau kita berbicara mengenai pahlawan dari pihak Paus dan dari pihak Paus dan Kaisar itu pada tanggal 15 Juni 1520. Nah, di situ terbitlah dari Paus yang sudah ditunggu, di mana ucapan Luther ditolak, karena pada waktu itu Luther mengajar orang-orang Kristen itu agama-agama atau paus itu mereka menganggap Luther itu sebagai ajaran-ajaran yang sesat. Yang Luther sampaikan itu mereka memikirkan sebagai ajaran-ajaran yang sesat. Nah, yang ketujuh itu adalah arti Luther bagi gereja. Nah, dalam kehidupan Luther itu, pada waktu itu ia membebaskan Injil yang sudah disebabkan oleh kehebatan Luther yang pertama kalinya. Dasar akan kekaisaran gereja Kristen yang mengingatkan Injil rahmat Tuhan, sehingga manusia menjadi pusat agama Kristen di Indonesia ini dengan baik. Yang bagian keduanya itu adalah Yohanes Calvin. Kedua itu adalah Yohanes Calvin. 1. Yohanes Calvin lahir pada tanggal 10 Juli 1509 di kota Noyen. Pada waktu itu Yohanes Calvin dia memimpin gereja-gereja di Indonesia yang berasal dari cabang reformasi. Dia memimpin gereja-gereja di Indonesia dan yang mulai berkembangnya di kota Jenewa.
Pemimpinnya gereja-gereja di kota Jenewa itu ialah Yohanes Calvin sendiri. Nah, Yohanes Calvin ini dia dipelihara dan dia dididik dari rumah tangga seorang bangsawan. Maka dari situ pengaruhnya suasana bangsawan, nampaklah yang terbitnya gereja Roma pada Jenewa. Oleh karena itu, pada usia 18 tahun, ia sendiri yang mengalami jemaat itu atau mengasuh dalam jemaat tersebut. Yang kedua itu adalah keadaan Jenewa sebelum abad 1500 atau sebelum tahun 1536 pada waktu itu. Jadi pada waktu itu kota Jenewa itu diperhatikan oleh seorang uskup yang berkuasa di daerah sebelah selatan. Karena pada waktu itu berdasarkan agama gereja Katolik Roma dan kota Jenewa telah menerima pembaruan pada tahun 1535 pada waktu itu. Dan akhirnya berlangsung reformasi di kota Jenewa. Karena Injil berlangsung masih kecil, karena kebanyakan penduduk belum insal, artinya belum resmi atau belum, artinya itu sebagai reformasi. Yang ketiga itu adalah masa kerja yang pertama bagi Calvin di Jenewa pada tahun 1536 sampai 1538. Pada waktu itu Calvin menjadi pemimpin atau menjadi penjelas Alkitab. Dia yang menjelaskan Alkitab pada jemaat-jemaat di kota Jenewa. Dan beliaulah yang menjadi pendeta resmi dan sebagai tenaga pendorong sejak pekerjaan gereja. Beliau menjadi tata gereja, menjadi senjata tangan Calvin. Karena disinilah dibentuk lahir gereja, pendapatnya diperhatikan oleh Calvin sehingga pembaruan gereja Injil Sejati itu dilangsungkan. Yang bagian keempat itu yaitu Calvin kembali ke kota Jenewa. Pada waktu itu Calvin diusir dari Jenewa. Mereka meninggalkan pengikut-pengikut yang tidak terkecil sejumlah masyarakatnya. Oleh karena itu rakyat mulai memilih mengikut Calvin dan pendeta-pendeta. Calvin mampu jalan yang ditujukan oleh Tuhan kepadanya untuk kedua kalinya pada waktu itu. Oleh karena itu, Calvin sudah sedia untuk membina jemaat dan masyarakat di kota Jenewa itu. Telah menjadi pusat gereja penting bagi seluruh umat Kristen di dunia ini. Dan yang kelima itu adalah tahun-tahun organisasi Calvin. Tahun-tahun organisasi Calvin itu pada tahun 1541 sampai 1545. Nah, Calvin mulai pekerjaannya di Jenewa pada waktu itu Calvin mulai melancarkan suatu tata gereja yang perlu
yang baru pada tahun 1541. Jadi pada waktu itu dibentuknya dalam 4 jabatan, yaitu yang pertama jabatan sebagai pendeta, jabatan sebagai pengajar, dan jabatan sebagai penatua, dan yang terakhir jabatan sebagai semas. Jabatan sebagai semas pada waktu itu. Dan yang keenam itu adalah tahun-tahun seperjuangan Calvin. Tahun-tahun seperjuangan Calvin ini mulai dari tahun 1545 sampai 1555. Pada waktu itu Calvin yakin bahwa segala tindakan lagi tak pada permulaan pekerjaan lagi yang pada permulaan pekerjaannya. Tetapi tujuannya Calvin adalah untuk menghilangkan rasa semangat duniawi dan memakai semangat surgawi, yaitu memakai apa yang sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus atau katakan oleh firman Tuhan kepadanya itu, dia harus mengikutinya dan dia tidak akan mengikuti semangat duniawi tersebut. Jadi itulah bagian dari Johannes Calvin. Dan bagiannya yang ketiga itu adalah Zwingli atau gerakan reformasi pada zamannya Zwingli. Nah, gerakan reformasi pada zamannya Zwingli itu yaitu pada masa Zwingli, pemimpinnya tahun yang teristimewa. Karena pada waktu itu timbulnya suatu pergerakan dan suatu pembaruan sebagai lanjutan dari Martin Luther. Tetapi ada beberapa hal yang kurang diperhatikan oleh Martin Luther pada waktu itu, yaitu yang pertama, kesadaran teoritas yang lebih kuat dan radikal. Yang kedua itu perubahan dan pembaruan dalam bentuk-bentuk dari hidup gereja atau hidup jemaat pada masa itu. Dan yang ketiga itu adalah pelaksanaan semangat Injil dan lapangan sosial pada waktu itu. Dan juga yang terakhir sebagai sikap aktif sebagai politik. Nah, dalam empat jenis ini reformasi itu dimulainya Calvin. Cabang reformasi itu memang tidak terpilih tanpa Luther. Oleh karena itu adalah reformasi lanjutan dari Luther atau Zwingli ini dia melanjutkan sejarah dari Luther, yaitu di bangsa Eropa pada waktu itu. Nah, bangsa Eropa Barat, gereja Protestan. Lanjutannya ialah reformasi yang disusun benar karena kebudayaan itu berdasarkan Injil rahmat Tuhan pada waktu itu. Yang berikutnya adalah hidup Zwingli sampai saat ini. Pada waktu itu adalah sifat istimewa karena hal itu nyata di dalam kehidupan manusia yang hidup secara lahir dan batin, karena hal itu lebih jauh lebih menarik daripada zaman Luther.
Zwingli ini dia bekerja sebagai pendeta pasukan pada tahun 1518. Yang ketiga itu adalah keadaan pada tahun 1529 pada waktu itu. Reformasi ini sebelum berkembangnya pesat, karena pada waktu itu ada beberapa lekas memihak yang reformasinya. Tetapi pada waktu itu pengakuan Katolik Roma memutuskan untuk melaksanakan reformasi dari seluruh Kekaisaran Roma. Yang keempat itu pertikaian tentang perjuangan. Nah, jika kita berbicara mengenai pertikaian tentang perjuangan reformasi pada zaman Zwingli itu adalah Luther patut harus dihormati karena ia taat kepada Tuhan yang lebih penting daripadanya. Nah, itu adalah keuntungan daripada politik. Akan tetapi selain daripada itu, mereka telah mementingkan panggilan atau kewajiban gereja terhadap dunia ini. Demikianlah jauh penjelasan saya, singkat, waktu dan kesempatan saya kembalikan. Sekian dan terima kasih. Salam.